kemudian diantaranya dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasar dari potongan-potongan TikTok. Pak, gimana Pak hasilnya Pak? Dikit aja Pak. Pak, klarifikasinya gimana Pak? Apa aja Pak? Pak. Boleh nggak Pak? Dikit aja Pak. Pak, poinnya apa Pak? Tadi sedikit aja. Bagus itu seperti apa Pak? Pak Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP, yang kesempatan hari ini kita kebetulan diarahkan untuk melakukan gugatan perdata berkait dengan adanya persoalan yang seperti kita ketahui bahwa Saudara Anwar Abbas, ya, dalam hal ini posisi sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Kemudian diantaranya dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasar dari potongan-potongan TikTok atau ungkapan-ungkapan yang dipotong-potong di media sosial. Kemudian ungkapan-ungkapan tersebut belum ditabayunkan kepada pihak klien kami. Selanjutnya dia statementkan di media, yaitu diantaranya tentang yang menerangkan bahwa Syekh Panji ini adalah komunis. Ya, sebetulnya kita ketahui bahwa klien kami ini adalah seorang tokoh agama, seorang pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun yang tentunya merasa dijustifikasi dan disudutkan atau dihina karena tuduhan-tuduhan Saudara Anwar Abbas tersebut. Ya, tentunya hal ini kita sikapi secara elegan karena Syekh Panji ini ketika mengatakan saya komunis tersebut bukan sebuah pengakuan dirinya komunis. Ya, beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau sedang memberikan pembekalan kepada santri-santri yang akan belajar di masyarakat atau melepas santri-santri di masyarakat. Kemudian dia menceritakan tentang adanya kerjasama pondok pesantren Al-Zaitun dengan pihak perusahaan China. Kemudian dari pihak perusahaan mengutus seorang direktur yang masih muda. Kemudian dia ditanya tentang asal-usul dan sebagainya, dan kemudian dia menanyakan tentang hal agama. Nah, ketika itu dia tidak menjawab satu agama pun yang ada di Indonesia. Si pemuda ini yang notabene utusan dari Cina, ya, seorang pengusaha, dia menyampaikan tentang bahwa dia adalah seorang komunis. Jadi yang disampaikan oleh Syekh Panji dalam cerita itu kemudian dipotong-potong oleh TikTok, kemudian ada berbagai media menjadi sebuah statement yang ditudingkan oleh Saudara Anwar Abbas kepada klien kami. Ya, nah itu dasarnya. Hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI, ya, pusat. MUI atau perorangan Pak? Secara ini perorangan, gugatannya perorangan. Kemudian dan lembaganya turut tergugat, ya, dan lembaganya turut tergugat. Kemudian kita gugatkan kerugian material yang dirasakan kerugian material oleh klien kami, yaitu kita masukkan dalam petitumnya itu senilai Rp1. Ya, jadi kerugian yang diderita secara material oleh klien kami senilai Rp1. Ya, kita masukkan dalam tuntutannya. Kemudian kerugian secara immaterialnya yaitu Rp1 triliun. Ya, jadi ini ada perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat media tentang isi gugatan kita. Baik,
Mas itu bisa dijelaskan mengenai perbedaan kerugian material dan imaterial yang dimaksudkan di situ? Ya, kalau kerugian material berkait dengan kerugian-kerugian kita yang berupa harta benda kita, ya, harta benda kita yang bergerak atau tidak bergerak. Namun kalau kerugian imaterial ini kita tidak bisa ukur dengan nilai, tapi hanya orang yang merasa dirugikan itulah yang boleh menilai, ya. Maka dasar itu kami sampaikan. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.